Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ningrat Siti Anugrah, NIM 01 2021 030. Di sini saya akan menjelaskan tentang SOP ventilator, infus pump, dan serim pump. Ventilator adalah alat yang mampu membantu sebagian atau mengambil alih pertukaran gas di paru untuk mempertahankan hidup pasien. Semua mode itu untuk membantu atau mengganti atau mengambil alih dari proses pernapasan spontan. Tujuan ventilator yang pertama, membiarkan kekuatan mekanisme pada sistem pernapasan untuk mempertahankan ventilasi yang fisiologis. Kedua, manipulasi airway pressure dan corak ventilasi untuk memperbaiki efisiensi dari oksigenasi. Yang ketiga, mengurangi kerja mikrorat dengan cara mengurangi kerja napas. Adapun persiapan alat ventilator, yang pertama set ventilator, yang kedua aqua steril, yang ketiga oksigen. Cara kerja, yang pertama hubungkan ventilator dengan sumber listrik, yang kedua hubungkan ventilator dengan sumber oksigen dan udara tekan. Yang ketiga, isi humidifier dengan aqua steril sampai batas yang ditentukan. Yang keempat, pastikan breathing circuit apakah ada kebocoran dan tes fungsi masing-masing preset dengan menggunakan tes lung atau kalibrasi. Yang kelima, atur mesin sesuai dengan klarifikasi kerja yang dibutuhkan untuk pasien. Yang keenam, alat siap dan disambungkan dengan konektor aid pasien. Infus pump adalah suatu alat untuk mengukur jumlah cairan atau obat yang masuk ke dalam sirkulasi darah pasien secara langsung melalui vena. Tujuan dari infus pump, yang pertama untuk menjaga pemberian cairan prenatal sesuai kebutuhan pasien. Yang kedua, mencegah terjadinya kelebihan cairan yang masuk. Persiapan infus pump, yang pertama infus pump dan tiang penyangga. Yang kedua, cairan infus. Yang ketiga, infus set sesuai dengan alat infus pump. Pelaksanaan infus pump, yang pertama mencuci tangan, memakai handscool. Yang kedua, bawa alat-alat ke dekat pasien. Yang ketiga, siapkan cairan infus dan infus set dan gantungkan di tiang penyangga infus pump. Yang keempat, pasang drip sensor sesuai jenis infus pump pada tetesan infus set. Yang kelima, nyalakan infus pump. Yang keenam, atur infus set pada infus pump sesuai infus set yang digunakan dan jenis infus pump yang digunakan. Yang ketujuh, atur jumlah cairan yang akan diberikan pada pasien setiap jam dan total cairan keseluruhan yang akan dimasukkan. Yang kedelapan, tekan start untuk memulai pemberian cairan. Yang kesembilan, jika ada hal yang kurang tepat, alat akan memberikan peringatan dengan suara dan lampu yang menyala merah pada tulisan air, occlusive flower, empty door completion. 10. Evaluasi respon klien. Serim pump merupakan alat yang digunakan untuk memberikan cairan obat atau cairan makanan ke dalam tubuh pasien dalam jumlah tertentu. Tujuannya agar pemakai tahu cara menggunakan alat dengan baik dan benar. Adapun tahap kerja. Yang pertama, tempatkan alat pada ruang tindakan. Yang kedua, lepaskan penutup debu. Yang ketiga, pasang siren dengan menarik holder, kemudian jepit siren tersebut. Yang keempat, buka pintu, tekan pegangan untuk membuka klip, lalu gerakan penggeser ke posisi yang sesuai. Kelima, tarik keluar holder dan putar ke kanan, biarkan pegangan flange membentuk slot. Yang keenam, kemudian pasang siren dengan siren beserta aksesorisnya. Yang ketujuh, hubungkan alat dengan kartu daya. Yang kedelapan, nyalakan alat dengan menekan tombol. 9. Pilih tipe dan jenis siren yang digunakan. 10. Lakukan pemanasan secukupnya. Perhatikan protap pelayanan. Lakukan bolus dengan menekan tombol bolus sebelum dilakukan ke pasien untuk membuang udara. Selanjutnya, atur volume cairan yang akan dimasukkan atau on-off. Atur waktu yang dibutuhkan untuk memasukkan cairan atau atur flow rate dalam satuan. Kelima, tekan tombol start.
Lakukan tindakan pelayanan pengemasan atau penyimpanan. Matikan alat dengan menekan tombol off. Lepaskan seluruh sering dengan aksesori dari alat. Lakukan pengecetan alat terlebih dahulu selama 2 jam. Pasang penutup debu dan simpan alat pada tempatnya. Catat bahan kerja alat dalam jam-jam. Adapun perbedaan nasal kanul, breathing mask, non-breathing mask. Nasal kanul yang pertama digunakan untuk memberikan oksigen tambahan pada pasien yang mengalami hipoksia ringan. Yang kedua, bentuknya praktis sehingga pasien bisa bergerak dan melakukan kegiatan sehari-hari dengan mudah. Yang ketiga, lebih stabil daripada masker oksigen sehingga dapat menjaga saturasi oksigen yang memadai. Masker oksigen rebreathing. Masker oksigen rebreathing memiliki kantong reservoir plastik lembut yang terpasang di ujungnya. Ini berfungsi untuk menghemat sepertiga udara yang dihembuskan seseorang, sementara sisa udara keluar melalui samping yang ditutup dengan katup satu arah. Hal tersebut memungkinkan orang yang menggunakan menghirup kembali sebagian karbon dioksida sebagai cara untuk merangsang pernapasan. Sedangkan masker oksigen non-rebreathing, sementara itu masker oksigen non-rebreathing memiliki beberapa katup satu arah di bagian samping. Masker jenis ini juga memiliki reservoir bak yang terpasang, namun bak tersebut memiliki katup satu arah yang mencegah karbon dioksida yang dihembuskan masuk ke reservoir. Jenis masker ini digunakan untuk mencegah seseorang menghirup kembali udara yang dihembuskan. Troli emergensi merupakan bagian penting dalam penanganan kasus darurat di rumah sakit. Troli ini berisi berbagai macam obat-obatan yang siap digunakan untuk mengatasi kondisi darurat yang mengancam jiwa. Berikut adalah beberapa contoh obat-obatan yang biasanya terdapat dalam troli emergensi dan kegunaannya. Yang pertama, obat-obatan untuk menangani henti jantung. Yang pertama, adrenalin. Adrenalin merupakan obat yang digunakan untuk meningkatkan denyut jantung dan tekanan darah. Obat ini dapat diberikan secara intravena atau intramuskular untuk mengatasi henti jantung. Kedua, antropin. Antropin merupakan obat yang digunakan untuk mempercepat denyut jantung. Obat ini dapat diberikan secara intravena atau intramuskular untuk mengatasi henti jantung yang disebabkan oleh bradikardia atau denyut jantung lambat. Yang ketiga, amiodaron. Amiodaron merupakan obat antiritmia yang digunakan untuk mengatasi fibrilasi ventrikal dan takikardia ventrikal. Obat ini dapat diberikan secara intravena untuk mengembalikan irama jantung normal. Yang keempat, lidocaine. Lidocaine merupakan obat antiritmia yang digunakan untuk mengatasi VA dan VT. Obat ini dapat diberikan secara intravena untuk mengembalikan irama jantung normal. Yang kedua, obat-obatan untuk menangani gangguan pernapasan. Yang pertama, oksigen. Oksigen merupakan gas yang dibutuhkan oleh tubuh untuk bernapas. Oksigen dapat diberikan melalui masker selang hidung untuk mengatasi kekurangan oksigen dalam darah. Yang kedua, albuterol. Albuterol merupakan obat bronchodilator yang digunakan untuk membuka saluran pernapasan. Obat ini dapat diberikan melalui inhaler atau nebulizer untuk mengatasi asma atau bronkospasme. Yang keempat, epinephrine. Epinephrine merupakan obat yang digunakan untuk mengatasi reaksi alergi yang parah seperti antiinflamasi. Obat ini dapat digunakan secara intramuskular untuk membuka pernapasan dan meningkatkan tekanan darah. Yang ketiga, obat-obatan untuk menangani nyeri. Yang pertama, morfin. Morfin merupakan obat analgesik opioid yang digunakan untuk mengatasi nyeri yang hebat. Obat ini dapat diberikan secara intravena atau intramuskular untuk mengurangi nyeri dan meningkatkan kenyamanan pasien. Yang kedua, ventilani. Ventilani
merupakan obat analgesik opioid yang digunakan untuk mengatasi nyeri yang hebat. Obat ini dapat diberikan secara intravena atau transdermal untuk mengurangi nyeri dan meningkatkan kenyamanan pasien. Adapun obat-obatan lainnya, yang pertama sodium bikarbonat. Sodium bikarbonat merupakan obat yang digunakan untuk menetralkan asam dalam darah. Obat ini dapat diberikan secara intravena untuk mengatasi acidosis metabolik. Yang kedua, dextrose. Dextrose merupakan obat yang digunakan untuk meningkatkan kadar gula darah. Obat ini dapat diberikan secara intravena untuk mengatasi hipoglikemia atau kadar gula darah rendah. Yang ketiga, antibiotik. Antibiotik merupakan obat yang digunakan untuk mengatasi infeksi bakteri. Antibiotik yang terdapat dalam troli emergensi biasanya adalah antibiotik spektrum luas yang dapat digunakan untuk mengatasi berbagai jenis infeksi. Baik, itulah tadi penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaklumi. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.